Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak pada Bapak Ibu guru Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Ikro Nuriman, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Dibimbing oleh fasilitator Ibu Yosefa Tatawati Indarto dan didampingi oleh pengajar praktik Bapak Abdul Karim. Tujuan pembelajaran yaitu calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1 tentang filosofi keagamaan Nusantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah sebagai guru yang baik, penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, pemahaman tentang motivasi perilaku manusia yang terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, pembuatan keyakinan bersama di sekolah atau di kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kita bahas dari disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab dan mengembangkan kesadaran diri serta memberdayakan anak tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal dan nilai-nilai kebajikan, bukan karena pujian ataupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini dibagi dua bagian. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang termasuk dalam motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dan lain. Sedangkan untuk motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Berikutnya tentang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Pertama, posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Dan kelima, posisi sebagai manajer. Untuk posisi kontrol guru ini diharapkan menjadi seorang manajer. Pada posisi guru sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau hasil pada diri murid. Berikutnya, keyakinan kelas. Pada keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah ataupun kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Berikutnya, segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi, guru yang berperan sebagai manajer ini menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, yaitu melalui 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut ini keterkaitan materi tentang budaya positif dengan modul 1.1 atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitannya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Berikutnya, keterkaitan budaya positif dengan modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya kegiatan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Berikutnya, keterkaitan materi budaya positif dengan modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, refleksi pemahaman untuk modul 1.4. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan dimengerti, kemudian diimplementasikan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah
saat mempelajari modul motivasi perilaku manusia terkait dengan penghargaan. Yang saya pahami bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas siswa, di mana penghargaan dapat juga bersifat menghukum. Hal ini merupakan yang di luar dugaan bagi saya. Berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda telah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari porsi kontrol yang saya biasa lakukan adalah sebagai hukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan teori segitiga restitusi. Oke. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Sebagai contoh, saya menghadapi siswa yang sering terlambat masuk sekolah dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Berikutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada diri siswa untuk melaksanakan budaya positif di sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Namun, hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang seharusnya berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini tentang budaya positif, posisi kontrol saya sebagai pendukung dan pemantau. Saya selalu mengikuti perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak membuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Namun sebelumnya saya hanya menggunakan satu tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan seperti ini. Nah, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Berikutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif
baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa. Karena budaya positif ini tidak hanya harus dilakukan di dalam kelas atau di sekolah, tapi juga harus dilakukan di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau sebagai karakter siswa saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun mereka berada. Demikianlah paparan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Iko Nuriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.